gitu ya, karena ini sangat penting untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yakni pengisian materi dari JKP kita, yakni oleh Ibu Junarni Eskurin. Waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat bunda-bunda semua? Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya dalam rangka pengisian saya di diseminasi dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oleh saya sendiri, Junarni SPD dari TK Mardi Putra Mojoagung, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, diberi kesehatan, serta rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bertemu di TK Pertiwi Karangwafi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Salawat ma'asalam mari kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, untuk sebelum saya memulai kegiatan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, alangkah baiknya untuk mengurangi rasa bosan kita karena sejak dari pagi kita sudah duduk mendengarkan penjelasan dari Ibu Ketua Gugus dan dari Mbak Pengawas. Butia, monggo es breakingnya. Teman-teman, ayo kita berdiri sebentar ya. Kita menirukan es breaking dengan tema. Yuk, berdiri teman-teman. Tangan ke atas, menggapai bintang. Burung terbang. Berdoa, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sapu dari kiri, gabung menjadi dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi buat akhirat. Tiga jari kiri, gabung mampu buat menara tinggi. Empat jari kiri, gabung jadi 8 buat telinga tinggi. 5 jari kiri, gabung jadi 10 kunci yang berdoa. Demikian teman-teman, sekiranya bisa membuat badan kita rileks ya setelah dari pagi kita duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ketua Gugus dan juga Bapak Pengawas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Ya. Nah, kira-kira mohon doanya Bapak, semoga CGP Angkatan 9 lancar. Oke. Terima kasih. Sebagai seorang guru TK, guru KB dan juga guru pos PAUD, pernahkah menerapkan budaya positif di sekolahnya? Monggo siapa yang mau menjawab kira-kira? Untuk Bapak Yusuf, Bu Darti, pernahkah Bu Darti menerapkan budaya positif di sekolah Bu Darti? Nah, di sini
Budaya positif sendiri merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Kira-kira Bu Dati pernah tidak ya menerapkan budaya positif di sekolah? Mohon. Sering ya kita menerapkan itu kepada anak-anak. Misalnya di dalam tema tanaman, biasanya saya mengajak anak-anak untuk mempelajari bagaimana cara menanam. Sebelum ditanam kita bagaimana bibitnya, bagaimana cara menanamnya, setelah itu biar subur dikasih apa. Biasanya gitu sama anak-anak. Terima kasih tanggapannya untuk Bu Dati, dan ada sahabatnya sedikit soalnya walaupun kecil tidak berharga tapi mungkin sebagai terima kasih saya sebagai guru. Ya, saya lanjutkan ya ibu-ibu semua. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita kan pendidik ya, Bu. Tapi kita itu disamakan dengan seorang petani yang menanam padi, yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Tetapi Pak Tani itu tidak bisa dia merubah tanaman padi yang semula bijinya itu cuma sedikit terus disulap menjadi banyak, itu tidak bisa. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa merubah tingkah laku anak didik kita, tapi kita tidak bisa merubah secara drastis. Misalnya kamu harus menjadi baik, itu tidak bisa ya. Tapi melalui nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, insya Allah nanti kita akan bisa menjadikan murid kita murid-murid yang penuh hormat, bertanggung jawab, disiplin, dan berkarakter. Berikutnya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang 6 materi yang harus dipahami. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yaitu segitiga konstitusi. Lanjut. Perubahan paradigma kegiatan kemalan tangan. Ibu-ibu yang ada di luar mohon untuk masuk, mohon kerjasamanya, nggih. Mohon kerjasamanya. Kegiatan kepalan tangan. Coba ibu-ibu menyobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan, dan juga benda itu sesuai dengan kekuatan Anda. Buatlah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba ya. Salah satu berpasang-pasangan mencoba memegang salah satu benda kecil saja biar bisa dipegang. Misalnya tisu atau apa dipegang. Oh, dipegang. Ya, digenggam. Ya, dikepel. Terus salah satu teman berusaha untuk membukanya. Kira-kira kalau yang ada di genggaman Anda itu sesuatu yang berharga, boleh tidak ya diambil oleh teman Anda? Enggak boleh. Boleh tidak, Bu ya? Enggak boleh. Itulah posisi kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita mengontrol diri kita sendiri. Yang ada di sini itu berharga kok mau kamu minta, tidak boleh. Nah, jadi kita pertahankan. Makanya kita pertahankan keyakinan kita agar jangan sampai digoyahkan oleh orang lain.
Terus slide berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Sebetulnya ada miskonsepsi dalam paradigma teori kontrol ini. Pandangan kita yaitu guru bisa mengontrol murid. Kira-kira jenengan bisa tidak ya mengontrol murid? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol murid kita. Kalaupun anak itu mau kita kontrol, mau kita arahkan, mau kita ajak untuk kesana kemari, itu karena kita itu dianggap lebih dari dia. Jadi sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebetulnya itu tidak dulu. Seumpama Anda membuat rasa bersalah murid, itu tidak menumbuhkan karakter anak, tetapi malah membuat anak itu down. Jadi mengkritik dan membuat anak merasa bersalah karena kita sebagai seorang pendidik ataupun orang lain yang ada di sekeliling kita itu tidak akan menguatkan karakter kita. Pada tujuan kita itu agar dia berubah, kita buat aja dia merasa bersalah. Kemarin kamu mengerjakan ini, kenapa seperti ini? Kan kalau kita seumpama yang saya untuk ibu kepala sekolah, untuk contoh saja ya, Bu Sri mengatur kok ini mbak garapane? Kan seolah-olah membuat kita merasa bersalah, padahal menurut kita itu kita sudah benar. Tapi itu dikatakan seperti itu kita jadi merasa bersalah. Itu sebetulnya tidak akan menguatkan atau mengubah karakter kita, tetapi kita bisa malah berubah menjadi yang lebih menjadi-jadi. Terus semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang berikutnya yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dan murid kita adalah kita lebih dewasa daripada murid kita, tetapi kita tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita, tidak bisa. Jadi kita harus membuat murid kita itu memiliki keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya, keyakinan intrinsik yang menjadikannya menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Lanjut ya. Bagaimana seseorang bisa merubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Adakah yang bisa membantu saya untuk menjawabnya? Monggo. Ada doorpress lagi nanti, masih ada 5 brush kecil cantik dan juga ballpoint sebagai kenang-kenangan dari saya. Kira-kira ada yang mau membantu menjawabnya? Tidak. Jawabnya ya yang ada di bawah ini ibu-ibu semua. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda mulai dari sekarang, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pertanyaan kedua, Hangus. Dilanjutkan untuk slide berikutnya, gitu ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi jawabannya tidak bisa. Bisakah kita mengontrol seseorang atau murid kita? Jawabannya tadi tidak bisa. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan
yang sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti anak didik kita misalnya, dia merengek-rengek pagi-pagi, "Bu guru, aku mau dipangku." Nah, seperti itu. Dia itu memiliki tujuan dengan merengek-rengek seperti itu. Kira-kira tujuan apa ya yang ingin dicapai anak didik itu? Siapa mau menjawab? Apa? Perhatian. Apalagi dengan dia merengek-rengek, "Bu guru, aku mau dipangku, aku gak mau duduk sama teman-teman yang lain." Kira-kira apa tadi? Butuh kasih sayang. Apalagi? Takut sama teman-teman. Iya, salah satunya seperti itu. Butuh perhatian, betul. Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilakunya itu salah, dia memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi ya, kepalan tangan tadi, teman kita tidak bisa mengontrol teman kita untuk membuka tangan kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu dipatahkan oleh teman kita. "Terus buka kepalan tanganmu tadi, nanti tak tumbas no es, kan panas-panas seger." Tapi kalau kita berpendirian teguh, jangan sampai kepalan tangan itu kita buka, karena kita memiliki kontrol tersendiri. "Kok tak gonceng, nek mulai, pokoknya buka." Tapi itu tidak, karena kita kalau kita berpegang teguh pada diri kita sendiri, jangan sampai kepala itu bisa terbuka. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau tadi sudah dibujuk dan dirayu-rayu, tetapi tidak bisa, itu akhirnya akan menjadi pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon tadi ada, seandainya jenengan membuka kepala tangan Anda, berarti jenengan kalah. Yang menang yang menyuruh membukanya tadi. Padahal di teori kontrol itu model berpikirnya menang ya menang. Pokoknya saya berpegang teguh pada diri saya sendiri. Pokoknya saya seperti ini, selama saya benar, tetap saya pegang teguh. Nah, tadi ada 3 teman kita yang sudah menjawab. Saya beri souvenir, maaf ya, walaupun mungkin menurut jenengan tidak berharga, tapi mungkin buat saya ini lebih berharga. Monggo Bu, terima kasih ya untuk jawabannya. Tadi siapa lagi? Bu Sri. Iya. Terima kasih Bu Sri sama Mbak Tia. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Saya di sini cuma menginginkan teman-teman merespon. Slide berikutnya. Tetap semangat Ibu-ibu. Tepuk semangat. Ini ada pertanyaan lagi. Ini jawaban, kalau nanti yang bisa menjawab, ada bros kecil. Apakah makna disiplin? Kira-kira sepengetahuan ibu-ibu semua, disiplin itu apa? Tertib, mengikuti aturan yang sudah disepakati. Mengikuti aturan yang sudah disepakati. Tepat waktu. Apa lagi? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin itu adalah perasaan dari tubuhnya, dari diri kita sendiri. Nah, tanpa ada dorongan dari orang lain, saya tetap menerapkan disiplin. Saya harus disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, tadi ya seperti biar kita patuh, biar kita disiplin, biar kita manut. Tapi arti sebenarnya itu tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti kita disiplin masuk pagi, makan tisu ngobrol, kepala aku senang, makan tisu aku berpikir aku sergap, aku jadi guru teladan. Nah, seperti itu, mana-mana disiplin sekarang itu seperti itu. Padahal sebetulnya disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Entah kita itu dilihat orang lain, entah kita itu dipuja orang lain, dipuji orang lain, entah kita itu nanti mendapatkan penghargaan ataupun apalah istilahnya itu, tetapi kita tetap menerapkan disiplin dalam diri kita. Kita harus menjadi seseorang yang menjadi orang yang tetap pembelajar sepanjang hayat. Monggo, Bu. Ya. Nah, disiplin positif di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, itu kan tadi sadar dari diri kita sendiri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, riwayat ancaman atau hukuman. Aku kok nek orang ngomong itu aku nggak dikira keset. Nah, seperti itu. Bukan ancaman atau hukuman. Aku kok nek orang ngomong itu apa? Pokoknya itu nanti dihukum oleh bu guru. Tapi disiplin dari peserta didik itu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk tanpa mendapatkan imbalan, penghargaan ataupun takut dihukum atau diancam. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Berarti anak didik kita atau kita sendiri menerapkan disiplin itu harus yakin bahwa perbuatan saya itu sudah benar. Berangkat pagi berarti tugas saya itu pikat, walaupun tidak ada tugas pikat di sekolah, membersihkan sekolah, menyiapkan pembelajaran. Kalau pembelajaran sudah disiapkan sebelumnya, paling tidak kita yakin kalau apa yang kita lakukan itu sudah benar. Lanjut. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti tujuan kita adalah pada nilai-nilai kebajikan universal yang timbul dari diri kita sendiri atau dari dalam diri peserta didik kita menuju ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Siap ibu-ibu? Ya. Terima kasih Bu Ketua. Paling tidak hanya dengan ucapan siap, tapi mulailah dari sekarang kita menerapkan disiplin pada diri kita sendiri dulu, pada diri kita sendiri. Kemudian kita terapkan ke anak didik kita, terus ke teman-teman rekan sejawat kita, kepada lingkungan kita dan sebagainya. Lanjut Bu Tia. Nah, ini adalah contoh-contoh disiplin yang kita terapkan di TK Mardi Putra Mojoagung. Salah satunya yaitu sebelum masuk kelas kita melakukan upacara bendera. Bukan upacara, sebenarnya bukan upacara bendera, tapi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia yang lainnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Salah satunya itu terus menerapkan anak untuk melepas dan menaruh sepatunya sendiri dan langsung ditaruh di rak. Padahal sebetulnya itu sebelum diterapkan itu anak-anak asal saja dilempar-lempar saja. Tetapi dengan mulai kita memberi contoh, menerapkan kebiasaan-kebiasaan itu bisa tertata rapi. Terus yang di sana adalah kegiatan literasi, yaitu
membacakan cerita sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Itu kegiatan yang sangat menyenangkan buat anak-anak ibu-ibu. Bahkan kemarin saya menceritakan itu tentang air bersih, karena sekarang kan musim kemarau. Ada anak-anak yang menceletuk, bu guru, aku tadi tidak mandi. Hah? Tidak mandi? Kenapa? Aku tidak punya air, bu guru. Kenapa? Airku bau. Nah, terus saya ceritakan tentang air bersih, manfaatnya. Jadi terus tindakan-tindakan kita terhadap kalau kita mempunyai air yang banyak. Nah, itu anak-anak itu ingat sampai hari ketiga kelihatannya. Itu dia bilang, aku tadi mandi cuma pakai air 1 ember, bu guru. Biasanya itu 1 bak mandi tak habiskan, tak buat renang-renang. Karena hari ini ibuku sampai ambil air di rumah tetangga, aku mandinya cuma sedikit. Seperti kata bu guru kemarin, harus mandi, tidak boleh tidak mandi. Dia itu ingat dengan membacakan cerita-cerita seperti itu, membuat anak itu kebiasaan-kebiasaannya di rumah pun bisa terngiang. Terus yang bawah ini adalah kegiatan berdoa sebelum kegiatan. Itu saya lakukan sejak di awal dan di akhir kegiatan. Lanjut gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, nilai-nilai dasar maupun latar belakangnya. Nah, pokoknya kalau kita memiliki nilai-nilai kebajikan, tidak usah menghiraukan suku, agamanya dia Nasrani, dia Hindu, padahal kita Islam. Tidak perlu memperhitungkan seperti itu. Kita harus menyepakatinya bersama nilai-nilai kebajikan itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, salah satunya yang ada di institusi pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman sudah menerapkannya di lingkungan sekolah, sudah pernah mengajak teman-temannya menyanyi profil pelajar Pancasila? Belum? Ayo kita nyanyi bersama ya Bu ya. Menyanyi profil pelajar Pancasila. Yuk. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu salah satu nilai kebajikan di dunia pendidikan, yaitu kita menerapkan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya yaitu dengan cara berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Terus pada hari Jumat kita ajak teman-teman itu untuk berlari bersedekah. Itu kan menerapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Terus melafalkan Asmaul Husna sudah mulai kami terapkan di awal kegiatan. Terus buat kebinekaan global, jangan pernah membeda-bedakan. Saya terapkan di kelas saya itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Ih, awak mireng. Kadang ada teman-teman anak kecil, anak TK kan seperti itu, saling membuli. Makanya kita sudah digerakkan anti bullying ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu sudah hafal lagu anti bullying? Belum. Benar ya, mungkin sudah hafal. Itu benar. Moga Bu kita teman-teman dipimpin untuk nyanyi anti bullying. Kebetulan tidak saya masukkan di sini, jadi ya. Sudah Bu Kayati sudah menerapkan anti bullying di sekolah? Sudah. Yuk kita nyanyi bersama ya lagu anti bullying ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan,
menyanyi seperti itu, apalagi tutornya Bu Sri Hartini yang sangat luas sekali dalam berkalian. Terus bergotong royong. Bergotong royong misalnya kita terapkan di kelas itu saling meminjami teman pensil. Ada yang tidak bawa pensil, ada yang tidak bawa menghapus, itu saling membantu. Mandiri kita terapkan ke anak-anak untuk tidak ditunggui di saat di sekolah. Kreatif, misalnya dalam kegiatan mewarnai atau membuat bangunan dari balok itu kita ajak anak untuk berpikir kreatif. Ayo, tema kita tadi itu membuat lingkungan sekolah. Buatlah bangunan sekolah sekreatif mungkin dan bernalar kritis. Untuk mengerjakan sesuatu hal, anak-anak harus diajak untuk bernalar kritis agar anak-anak kita itu nantinya menjadi orang-orang yang mempunyai nilai karakter yang hebat. Dalam nilai kebajikan yang lain yaitu IBO dalam Primary Years Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Salah satunya ada di dunia pendidikan juga Ibu ya. Kerjasama tadi ada di gotong royong, terus empati tadi ada yang di berakhlak mulia. Terus yang berikutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dipercaya dapat lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain dengan memberikan orang kepada mereka. Misalnya kita seperti mungkin kok tak kari duit, tapi aku kudunya kok ya gocekno ya. Itu tidak seperti itu. Dengan memberikan uang itu membujuk orang lain untuk tidak berperilaku benar. Selanjutnya betul ya. Ayo kita berdiri sebentar teman-teman. Badan kita tidak kaku-kaku. Ayo kita stretching dulu. Kliknya di bawah. Ya teman-teman, monggo berdiri sebentar. Ayo Bu Jemi. Ayo tangannya digerak-gerakkan. Rasam-sam guling-guling-guling-guling. Rasam-sam. Ayo semakin kuat. Ayo semakin kuat saja. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat ibu-ibu? Mau es krim yang lain? Bon? Maksudnya tidak senang tapi tebak kata. Mau? Untuk mengasah otak kita ya. Kesambung kata. Seumpama nanti saya bilang dilanjutkan atau es krim dulu? Dilanjutkan saja ya dulu ya. Teori motivasi perilaku manusia. Kita sudah menginjak ke yang ketiga ya.
teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari luar. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, eksternal itu misalnya seperti ini. Kalau saya tidak pergi KKG, apa ya yang terjadi? Wah, paling gak dede ramangan KKG gak popo. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Terus motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya kalau nanti saya ikut berangkat KKG, aku biar dikira disiplin oleh kepala sekolah saya, biar saya mendapatkan penghargaan, salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri itu tadi, yaitu dari disiplin positif tadi, untuk saya berangkat KKG untuk menghargai diri saya sendiri, karena saya salah satu anggota KKG Gugus Dahlia. Apalagi nanti ada pengisian dari CGP, itu motivasi dari dalam diri kita. Salah satunya menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Aku kepalaku gak roh ya tetap mangkat KKG. Apa meneh kepalaku roh. Nah, itu merupakan motivasi internal dari dalam diri kita karena disiplin positif, yaitu menjadi orang yang selalu belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Langsung ya. Refleksi. Nah, ini tadi saya janji mau memberikan bros ya. Tadi yang jawab siapa ya kalau lupa? Kenapa yang bertanya Pak? Oh gitu. Refleksi. Seumpama Anda sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Monggo, salah satu bisa menjawab. Bu Kayati? Apa? Ini ada pertanyaan Bu Kayati. Ada refleksi. Sebagai seorang guru, apalagi dengan seorang kepala sekolah, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, biasanya Bu Kayati tepat waktu atau terlambat? Iya, jelas luar biasa. Sudah menerapkan disiplin positif ya Bu ya. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda datang tepat waktu? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Ibu Jelani selaku CGP Angkatan 9 ya. Kami memotivasi ya karena memang hadir tepat waktu ini kan yang merupakan disiplin ya, dan anak-anak alhamdulillah itu datang juga tepat waktu. Untuk memotivasi ini ya, kami juga pada motivasi anak-anak itu memang kalau hadir itu tepat waktu, seperti memang guru itu kan sebagai contoh, jadi harus datang awal, misalkan setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat gitu Mbak Cucu. Jadi memang disiplin itu sangat penting gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Amlos untuk Bu Kayati yang sudah menjawab pertanyaan saya, dan ini ada sedikit souvenir dari saya sebagai ucapan terima kasih saya. Maaf Bu Kayati, ini mungkin tidak berharga bagi jenengan, tapi ini bisa memotivasi saya untuk terus tetap belajar dan belajar dengan jawaban dari panjenengan. Terima kasih, diterima kadernya. Sudah saya buka video kemana? Menerima cincin. 1, 2, 3. Salam mana kalian Jelani ya? Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya Bu, kecil tapi semoga bermanfaat. Iya. Terus di sini juga ada lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat
waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Tadi ya sudah dijelaskan Bu Kayati bahwa walaupun tidak mendapatkan pujian ataupun tidak ada surat teguran, beliaunya tetap datang tepat waktu karena itu sudah merupakan disiplin yang sudah ditanamkan dari dalam dirinya, dari dalam diri Bu Kayati, dan ditularkan kepada anak didiknya sehingga anak didiknya pun juga datang tepat waktu. Begitu ya Bu Kayati ya. Lanjut. Merdeka. Nah, merdeka di sini itu kita itu merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jangan mau diperintah-perintah. Misalnya saya sering perintah-perintah Bu atau Bu Ses, Bu tolong, tapi beliaunya itu berhak menolak karena itu sebagai kemerdekaannya sebagai seorang insan manusia. Tetapi juga harus cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita tuh bisa menolak atau tidaknya terlepas dari perintah, kita bisa mengindahkan perintah orang lain, tetapi kita juga bisa memerintah diri saya sendiri. Saya itu bisa, kenapa saya memerintah orang lain? Nah, itu harus ditanamkan dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita memang sudah mentok tidak bisa, barulah minta tolong. Itu pun harus dengan menggunakan kalimat yang sopan, seperti biar memberikan contoh kepada anak didik saya. Kita mempunyai 4 kata ajaib ya Ibu ya. Tolong apa saja ya kira-kira? Siapa tahu? Berbuat salah bilang maaf. Oke, ya Bu Tia. Pakai lagu ya. Kalau kau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Kalau kau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Terima kasih untuk Bu Tia. Bu Tia ada souvenir juga. Mau pilih yang mana Bu Tia? Ya, terima kasih ya Bu Tia ya. Walaupun ini tidak berharga, tapi buat saya sungguh sangat luar biasa. Berikutnya, kita tadi ya harus menanamkan 4 kata ajaib. Maaf, kalau kita melakukan kesalahan itu harus segera minta maaf, sesegera mungkin. Takutnya nanti kalau tidak sesegera mungkin akan membengkak di hati orang yang kita sakiti. Terus bilang tolong, kalau kita membutuhkan sesuatu harus katakan tolong. Itu salah satu kebiasaan dan keyakinan yang sudah saya tanamkan di teman-teman kecil saya di kelas A1. Semoga nanti bisa merembet, menular ke kelas-kelas yang lain walaupun tidak penyakit dan mengimbas ke sekolah-sekolah kaji dengan sedoyo. Terus permisi kita tanamkan. Biasanya kan teman-teman mengerjakan di lesehan, itu ada teman-teman yang temannya dilontar-lontar, itu kita beri pemahaman kalau itu salah, kalau itu tidak benar. Nah, seperti itu mungkin dengan cara-cara seperti itu teman-teman kita akan terbiasa dengan disiplin positifnya. Keyakinan kelas, kita sudah menginjak ke tahap berikutnya, yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah saja? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Keyakinan kelas itu keyakinan atau istilahnya kalau bunda-bunda semuanya belum tahu, itu peraturan yang ada di kelas yang diakibatkan oleh sikap dan tingkah laku teman-teman. Misalnya ada yang jotos, terus kok Mas Amin jotos temannya, boleh atau tidak ya? Kan tadi lagunya tidak boleh saling pukul-pukulan. Nah, seperti itu. Kita buat keyakinan kelas itu
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah peraturan keyakinan kelas saya, bukan peraturan kelas. Peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu berbeda. Di sini ada keyakinan kelas saya saling menyayangi, karena kemarin ada yang saling tonjok-menonjok, saling ngejek-mengejek, itu menurut saya membuat harus saling menyayangi. Terus ada yang berkata yang jelek-jelek, berkata yang tidak sopan, mengejek temannya. Itu saya membuat keyakinan kelas untuk berkata sopan kepada temannya. Terus gotong royong itu saling membantu temannya, misalnya yang tidak membawa pensil atau alat tulis lainnya. Mandiri itu sekolah tidak ditunggui, karena awal-awal sekolah itu masih ada 1-2 teman kecil saya yang masih ditunggui dan harus ibunya menunggu di sekolah untuk sampai dia pulang. Jadi saya terapkan keyakinan kelas mandiri. Disiplin di sini yaitu menerapkan anak-anak untuk tidak datang terlambat, datang tepat waktu, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Misalnya setelah selesai mengerjakan tugas langsung dikumpulkan alat dan bahannya, mainannya dibereskan, itu bertanggung jawab mengembalikan kepada tempatnya semula. Nah, ini foto saya bersama Buhan yang mengaku di kelompok A1 dan A2 saat masih belum berseragam. Lanjut ya. Nah, ini siapa ya nanti yang mendapatkan gold coin? Di sini ada peraturan, terus dijadikan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana ya? Mengembalikan buku ke tempatnya. Disimpan dulu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang bisa diterapkan di sini? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini pasti tahu semua. Apa keyakinan kelas yang di sini? Kayak itu yang nomor 3. Iya, apa keyakinan kelasnya? Disimpan dulu. Dilarang melakukan kekerasan kepada teman. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Di depan tadi sudah saya jelaskan tentang nilai-nilai universal yang salah satunya di dunia pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Jawabannya monggo Bu Tia di slide berikutnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti mendidik teman-teman kita itu bertanggung jawab. Jangan setelah ambil buku sudah dibaca, dilihat-lihat, ditaruh list. Nah, itu termasuk tidak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu nilai keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Kan ini dilarang mengganggu orang lain, Bu Guru. Jujur. Ya, kalau kita mengganggu orang lain, kalau selain juga merugikan orang lain, kan juga merugikan diri kita sendiri. Benar atau tidak, Bu Guru? Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau biasa dengan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu menghormati orang lain dan juga keselamatan kepada orang lain dan diri kita sendiri. Dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran, karena menunggu giliran itu melatih kesabaran. Kemarin ada insiden luar biasa di sekolah saya gara-gara tidak mau menunggu giliran. Anak saya itu diatasi 6 guru gak nyoba. Ada, tapi ya itulah resiko jadi guru. Ya, resiko jadi guru. Mungkin yang dari pos-pos Pelangi sudah tahu, Mas Panji sudah ditebak sebelum saya mengucapkan anaknya, sudah bisa ditebak. Itu
sungguh luar biasa. Semoga cuma satu kali itu saja. Alhamdulillah sudah azan zuhur. Kita dengarkan azan zuhur dulu ya sebelum kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak didik itu ada pengaruhnya, yaitu pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya itu anak-anak akan selalu menyager itu biasanya apa ya Bu ya? Ketergantungan kepada kita. Aku berbuat baik dan sampai juga dari itu penghargaan atau menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan itu ya seperti itu tadi. Kalau anak-anak didik kita selalu diberi gaji ya. Kalau di tingkat TK atau apa paling gajiannya dicium atau tepuk tangan atau jempol atau bisa kan sudah selesai. Tapi kalau penghargaan mungkin di tingkat SD, kalau dapat ranking 1 atau diberi hadiah. Kalau kita di rumah, ayolah le sinau sing sergap kok tak tembesno sepeda. Nah, berarti kalau nanti dia tidak diberikan sepeda, dia tidak mau belajar. Itu penghargaan yang merusak hubungan. Lanjut Bu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan atau rekan sejawat kita, guru kita, untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tetapi itu salah. Padahal kalau anak-anak kita itu diberi hadiah, dia akan lebih semangat. Tapi itu nanti akan ketergantungan untuk berikutnya. Lanjut Bu ya. Nah, lanjut langsung jawabannya saja ya. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman. Sebetulnya ini tadi untuk tulis biar hadiahnya setepat habis, tapi karena waktu jadi langsung saja. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu juga hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena di sekolah tidak memakai masker, itu hukuman. Meminta murid mengganti kertas tulis teman yang dicoret-coret, konsekuensi, merupakan konsekuensi gitu ya. Mungkin yang jadi pertimbangan dari teman-teman yang lain kemarin yaitu menyuruh murid yang paling baru ini mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Kalau menurut jenengan itu hukuman apa konsekuensi? Kalau menurut jenengan, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menurut jenengan hukuman kan? Dulu saya juga menjawab hukuman sampai selesai. Tapi sebetulnya itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. PJOK kan pendidikan jasmani dan olahraga. Di lari ini kan sudah termasuk di olahraga seperti itu ya. Jadi tidak termasuk hukuman itu. Seperti ini, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Saya jawab, kalau di TK itu tidak harus berwarna hitam Pak, oleh fasilitatornya. Iya, tetapi untuk menghindari kontak sosial di masyarakat, sebaiknya sekolah itu membuat aturan hitam semua, putih semua, biar tidak ada ketegangan antara
kesenjangan sosial di masyarakat. Jadi kita sama rata, kita bintang semua, putih-putih semua. Tapi kalau kita di jenjang sekolah TK atau PAUD, KB, tidak itu ya seperti itu ya. Itu di guru bergerak itu ada pro dan kontra antara saya dengan hasil saya, karena kebetulan teman-teman saya itu SD, SMP, SMA, sementara saya sendiri TK. Dari satu kelompok itu 25 orang itu saya sendiri TK, Bu. Jadi kalau dijak diskusi itu saya sering ngeyel karena itu tidak sesuai dengan karena di TK itu kan lebih disimpelkan, lebih mudah seperti itu. Lanjut Bu Itia. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu, kalau dihukum pasti sakit ya Bu ya. Apalagi dihukum oleh keluarga kita sendiri, itu sangat sakit. Saat saya diputungi anak saya itu, saya seolah-olah saya dihukum. Itu saya sakit sekali. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau dihukum itu pasti masih diingat-ingat. Bahkan saya itu masih ingat saat saya SD itu saya pernah ditempong oleh guru olahraga. Ya itu saya itu masih ingat sampai sekarang. Jadi kita itu jangan sampai memberi hukuman kepada anak didik kita, karena itu akan berlaku untuk jangka waktu yang akan lama, bahkan sampai tua pasti ingat. Kalau apalagi kalau melihat gurunya. Bahkan saya dulu punya anak didik waktu saya mengajar di pos PAUD itu, Rudi atau siapa anaknya Mbak depannya Mas Tio itu loh, Mbak Sehani itu guru ya. Bu Guru, aku masih ingat dulu pernah tak tali sama sepet karena anaknya itu tidak mau duduk, tidak mau diam, itu pernah tak tali. Masih ingat dicari sama Bu Siti ya. Sampai sekarang dia ingat, tapi aku suka guru sama jenengan luar biasa hebat. Saya dikatakan seperti itu. Dengan ketindakan guru waktu itu, saya menjadi tahu kalau perbuatan saya dulu itu salah. Dia bilang seperti itu. Itu saya pernah ketemu saat berenang ke rumahnya Ibu Sani. Anak membenci kedisiplinan atau anak tidak menghargai disiplin, langsung mendorong anak menyakiti diri sendiri. Langsung saja tidak apa-apa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar jenengan yang sebenarnya itu apa ya? Kebutuhan jenengan. Ini ada kebutuhan, ada 5 kebutuhan. Ini kebutuhan bertahan hidup, ini kebutuhan untuk dicintai, ini kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira kebutuhan jenengan yang paling pokok apa? Kasih sayang. Kamu disayangi ya Bu ya. Bertahan hidup. Iya. Kebutuhan yang paling pokok sebetulnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Tapi di samping itu kita kan juga butuh kasih sayang ya Bu. Di sana ya. Terus penguasaan sebagai seorang manusia kita juga harus mempunyai kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Saya di sini sebagai kepala sekolah, kenapa saya tidak dihargai? Saya di sini sebagai seorang guru, tetapi saya tidak dihargai sebagai seorang guru. Itu salah satu kebutuhan penguasaan. Anak-anak juga seperti itu. Dia membutuhkan penguasaan untuk diakui. Seperti Mas Wandi kemarin itu, dia minta diakui kalau dia itu bisa. Kasusnya itu dia bisa, tetapi untuk dinilai itu saya suruh antri, sehingga dia sampai melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri, orang lain, ke orang tuanya, bahkan mengobrak-abrik seluruh isi kelas. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan itu walaupun merugikan orang lain, walaupun orang lain merasa dirugikan, tetapi kalau dia merasa senang itu adalah kebutuhan kesenangan. Seumpama Bu Kayati HP-nya sambung, aku seneng kalau gitu Bu Kayati tak cerita. Bu Kayati kan merasa kebingungan. Itu asalkan saya senang itu, saya tidak memperdulikan orang lain yang saya rugikan. Saya lanjut. Ya betul, menghalalkan segala cara untuk membuat diri kita senang. Mungkin ini perlu tulis apa sih ya? Ini adalah memang kebutuhan dasar manusia. Mungkin langsung saja dilaksanakan. Nanti PowerPoint-nya saya share di grup untuk dengan bisa pahami di rumah. Untuk video
harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira aku butuh apa ini? Kebutuhan apa dia? Yang kedua nanti kita lihat jawabannya di bawah. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kita lihat nanti. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja, tidak pernah diajak keluar kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Slide berikutnya. Nah, itu kesenangan betul kata Bu Sari tadi. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini ibu guru tidak menyapa aku. Dia merasa tidak dicintai dan dikasih sayang, tidak diberi kasih sayang karena tidak disapa itu merasa tidak dicintai dan disayangi. Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu saja. Dia tidak merasa bebas karena dia ingin sesuatu yang baru. Jadi butuhkan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Itu malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Merupakan kebutuhan penguasaan. Terus selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol yang perlu jenengan pahami betul-betul sebetulnya. Sementara ini jenengan sebagai guru itu sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemator, dan manajer. Kira-kira sebagai guru selama ini jenengan sudah sebagai yang mana? Manajer, betul kan? Ada yang lain sudah sebagai apa Bu Kayati selama ini? Teman? Teman? Ada sebagai teman? Yang lain ada? Bu Ses? Pengen jadi apa Bu Ses? Selama ini sudah menjadi apa? Bukan? Bukan manajer. Saya itu pernah melakukan semuanya Bu. Pernah melakukan semuanya. Mungkin itu merupakan salah satu kehilafan saya. Penghukum, saya pernah menghukum. Pernah. Salah satunya yaitu ini menghardik, menunjuk atau menyakiti. Kalau menyakiti tidak pernah, tapi menyindir-nyindir teman-teman kecil saya pernah. Itu salah satu ciri-ciri penghukum. Membuat rasa bersalah itu. Aku kecewa karena sikap kamu seperti itu. Itu baru saja saya lakukan pada Fandi kemarin. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman saya sering, bahkan mungkin teman-teman guru-guru semua menjadi teman untuk teman-teman kecilnya dipangku, disayang-sayang, wes gak apa-apa, gak iso gara ya gak apa-apa, kok tak tulis no. Sebenarnya kan lo mulai tau biji ya. Mungkin bisa juga sebagai teman itu tidak apa kita sebagai pemantau. Nah, kita melihat teman-teman dan mengukur kemampuannya. Manajer. Padahal sebetulnya kita sebagai seorang guru, kita itu harus sebagai manajer. Harus gitu ya. Ya, harus sebagai manajer. Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada teman kita saat teman kecil kita melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, selanjutnya mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu posisi kita sebagai seorang guru di sekolah. Lanjut Bu ya. 5 posisi kontrol. Nah tadi ya, di mana posisi Anda sebelum belajar modul ini? Tadi teman-teman menjawab sudah ada yang sebagai teman, ada manajer. Nah sebetulnya kita adalah sebagai manajer. Ada. Nah di sini nanti di video ini panjenengan bisa memahami betul-betul kalau apa yang panjenengan lakukan itu sebetulnya salah dan panjenengan harus sebagai seorang manajer. Nah, mungkin di skip saja ya Bu Tia ya. Mungkin nanti saya share di grup. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah hal yang paling penting buat kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan kita sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau teman-teman kecil kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan sendiri juga restitusi.
memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menumpuk untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ada teman kecil kita yang salah itu, saat berikutnya Putri ya, kita harus melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan cara menanyakan kepada teman-teman kita itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya teman kita terlambat datang ke sekolah, itu kita tanya. Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus belum. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kan salah satunya yaitu disiplin. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa dengan datang terlambat seperti itu? Kita tanya kepada teman kerja kita. Lanjut Bu Ria. Nah, untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah salah, apalagi kamu sebagai seorang anak. Tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, itu salah satu ciri-ciri menstabilkan identitas. Lanjut ya. Membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya, kebutuhan pokok yang ingin dipenuhinya. Kita melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada teman yang terlambat datang, kita tanya, mengapa melakukan hal itu? Nah, kemarin saya membuat video, nanti kalau sempat kita putar ya. Lanjut Putri ya. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita tadi? Ada nilai disiplin. Nah, teman-teman, kita aja disiplin dengan cara menanyakan keyakinan. Tadi ada keyakinan kelas saya ada mandiri, disiplin, saling menyayangi. Seperti itu mungkin bisa diterapkan ke anak didik kita. Lanjut. Penerapan segitiga restitusi. Ini video ini juga perlu jenengan cermati. Mungkin saat layah-layah, saat slow untuk menebalkan budaya positif di dalam diri kita. Lanjut. Nah, di sini mungkin yang punya YouTube saya, channel YouTube saya yaitu Julerni Pati. Kayaknya sudah subscribe atau belum? Tolong di subscribe ya Bu ya, untuk meningkatkan kapasitas saya dalam guru penggerak sebelumnya Bu ya. Nah, di sini adalah demonstrasi kontekstual budaya positif praktek segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penerapan demonstrasi kontekstual. Bu Sri Hartimah, juga Bu Sri Hartini, dan juga Bu Ana kemarin yang telah membantu saya, sehingga walaupun teman-teman saya itu di tingkat SD SMA yang anak didiknya itu bisa diajak komunikasi, ternyata saya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tuh apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah anak TK bisa diajak komunikasi, ternyata dengan perjuangan dan doa, alhamdulillah. Selanjutnya Putri. Nah, sekian terima kasih paparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah yang ada di lingkungan kita. Terima kasih guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Akhirul kalam, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hadapan dengan semua, saya mohon maaf, dan jika ada yang lebih dari itu mungkin itu kuasa dari Allah yang menuntut saya ke itu.
tidak semangat lagi untuk belajar dan akhirnya dia akan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang pada pagi ini telah memotivasi saya dalam kegiatan penerapan keyakinan kelas di kelompok A1. Di sini saya masuk di kelompok A1 dan juga saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman kecil saya bersama beberapa putri dan jenengan, yaitu aku anak mandiri. Jadi saya biasakan anak-anak itu untuk mandiri, untuk mulai dari masuk kelas sendiri, melepas sepatu sendiri, terus mengerjakan tugas sendiri. Yang kedua yaitu aku anak sopan. Meja itu untuk belajar, tidak untuk duduk. Karena kebiasaan-kebiasaan di kelompok A1 itu banyak teman-teman yang laki-laki itu menggunakan meja itu untuk duduk, bukan untuk lari-larian. Jadi kesepakatan kelas di kelompok A1 itu meja itu untuk belajar, bukan untuk duduk. Terus yang ketiga yaitu aku anak muda, datang tidak pernah terlambat. Jadi saya biasakan dulu teman-teman yang sering datangnya terlambat itu saya beri pengertian, saya beri pemahaman kalau hebat kalau bisa masuk kelas tepat waktu, tidak terlambat. Dan anak-anak itu bisa mengkondisikan saat mau berangkat dari rumah itu diusahakan tidak sampai jatuh, jadi tidak sampai terlambat masuk ke kelas. Terus yang keempat yaitu aku sayang teman-temannya, untuk tidak saling memukul teman-temannya, untuk tidak saling membuli teman-temannya. Karena satu dari sekali saya sayang teman-temannya, saya itu saling apresiasi. Itu pekerjaanmu jelek, itu membuli teman-temannya. Jadi bisa membuat yang dibuli atau yang belajar itu jujur. Jadi kurang percaya diri, akhirnya dia tidak mau mengerjakan tugas. Dengan menggunakan kemungkinan teman yang bisa saya nyanyikan bersama teman-teman untuk belajar menyayangi teman-teman satu sama lain. Yang kelima yaitu aku cinta kebersihan. Jadi saya menerapkan di kelompok A1 untuk setiap hari itu membawa tetapi membuang sampahnya itu pada tempatnya, tidak sembarangan. Jadi saya beri pengertian kalau sampah itu seperti apa, teman-teman langsung menjawab seperti monyet. Itulah mulai teman-teman untuk bisa membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan kegiatan itu setiap harinya. Terus keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu minta tolonglah jika butuh bantuan. Di sini saya terapkan untuk teman-teman yang memang mempunyai kekurangan-kekurangan untuk minta tolong. Misalnya minta tolong kepada saya sebagai wali kelasnya atau kepada teman-temannya yang bisa menolongnya untuk membantu mereka. Misalnya ada yang tidak bisa meraut pensilnya, dia harus minta bantuan kepada ibu-ibunya. Nah, demikian tadi beberapa keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama teman-teman kecil saya di kelompok A1. Semoga ibu-ibu semua bisa melanjutkannya saat di rumah. Misalnya biasakan anak-anak untuk memakai sepatu sendiri. Jangan nanti terlalu lama, sesuai tak duduk wae. Nah, seperti itu jangan. Jadi biasakan walaupun lama, tunggu saja sampai dia selesai memakai sepatu. Ditunggu dia bisa menidak. Kalau nanti dia baru bilang, mama aku tidak bisa, tolong aku bantu. Seperti itu nanti jatuh di dengan saya. Misalnya makan, kan? Mulai sejak dari dini ya Bu ya, itu dibiasakan untuk bisa makan sendiri. Jadi saat di rumah pun harus dengan teruskan kegiatan yang sudah diterapkan di sekolah untuk bisa makan sendiri. Jangan terbiasa disuapi. Nanti suatu saat akan merepotkan jenengan sendiri di kemudian hari. Demikian itu mungkin beberapa kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama teman-teman saya di kelompok A1. Semoga Bapak Ibu bisa meneruskannya saat di rumah sehingga di kemudian hari anak-anak Bapak Ibu semua bisa mandiri, bebas dan tidak merepotkan jenengan.
B.